meneliti mengenai adat Simalungun, dan izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya sendiri Aletea Dona Putari Horan. Saya Harga Sudo Sibuan. Saya Ingrani Fitrin Bantoruan. Dan saya Evan Timothy Silvia. Oke, jadi ini adalah video penelitian kami di Museum Simalungun. Oke teman-teman, jadi sekarang kami dari kelompok 1 kami sedang berada di Museum Simalungun. Jadi katanya tempat ini tuh diresmikan pada tanggal 30 April. Oke teman-teman, jadi di sini juga kita akan mencari tahu mengenai tradisi-tradisi yang ada pada adat Simalungun, dan kita akan mencari tahu juga nantinya wawancara dengan Bapak sendiri juga, Bapak Ketua dari museum ini, untuk kita wawancarai secara langsung. Sebelum kita beralih ke pemerintahan Republik Indonesia, pemerintahan di Simalungun dan Kota Siantar ini berbentuk kerajaan. Ada istananya, ada wilayah batas-batas pemerintahannya, ada aturan-aturan kerajaan, dan raja-raja itu terdiri dari Raja Siantar, Raja Tanoh Jawa, Raja Dolok Silau, Raja Paneh, Raja Raya, Raja Purba, Raja Selimakuta. Jadi mereka punya ide ingin membangun awalnya ini rumah pusaka, tempat penyimpanan benda peninggalan raja-raja Simalungun, disajikan dalam lemari. Ini berisi koleksi-koleksi peralatan yang dipakai dalam keseharian. Ada perlengkapan peralatan makan sirih, ada peralatan rumah tangga, ada peralatan meramu berburu, peralatan perang, tempat wadah perhiasan, pakaian pengantin, pustaha, kemudian koleksi numismatika, mata uang, kertas dan uang logam, kemudian peralatan martonun, alat-alat permainan dan kegemaran, peralatan tari, alat musik kesenian, dan peralatan pandai emas dan pandai besi. Jadi museum kita ini dibangun oleh raja-raja pada tanggal 10 April 1939 di Kota Pematang Siantar, dan diresmikan 30 April 1940. Oke teman-teman, jadi di sini saya sudah menemukan apa yang kita cari. Utamanya kalau misalnya pakaian adat itu pasti dipertanyakan untuk setiap suku saat adat pernikahan, dan di sini kami sudah menemukan. Jadi di sini ada yang namanya gotong bulang. Jadi gotong dan bulang ini adalah penutup kepala bagi perempuan dan laki-laki. Kalau laki-laki itu disebut gotong, dan kalau misalnya untuk perempuan itu disebutkan bulang. Jadi ini sebagai penanda kalau mereka telah menikah. Gajah itu adalah binatang setia menemani raja sebagai transportasi menelusuri hutan. Jadi gajahnya sudah mati. Untuk mengenang jasa si gajah itu, diambillah tabung gading itu untuk perhiasan. Itu dilubangi, dia itu dikosongi, tempat penyimpanan harta berharga lah, emas, intan.
dan tidak bergerak. Jadi museum kita ini berbentuk ciri khasnya itu yang bentuk rumah kebawah, rumah adat Simalungun ya. Ini sekarang ini tuh rumah bola Ya, rumah kebawah, rumah tinggal raja. Karena jumlah tiang tangganya itu harus ganjil jumlahnya. ada artinya gitu? Ada. Jadi kalau rumah raja itu harus disusun melalui kayu dan jumlah anak tangga itu harus ganjil, bahwa yang tinggal di sini masih hubungan keluarga raja. Jadi kalau genap itu masyarakat biasa. Oh, jadi kalau raja-raja dahulu itu diidentikan sama angka ganjil. Iya, ganjil seperti gondang seperti itu, semua tujuh. Sebenarnya harus ganjil ya, Bu. Simalungun ini memiliki banyak kebudayaan. Jadi salah satunya itu atraksi pertunjukan penghiburan bagi raja. Jadi raja itu kan tinggal dalam istana dan merasa bosan. Jadi rakyatnya menghibur raja itu supaya tidak bersedih hati dan umurnya bisa panjang. Jadi ini perlengkapan properti tari. Jadi penarinya ini ditutup mukanya dengan topeng supaya identitas penari ini dirahasiakan. Jadi mereka menampilkan topeng ini sambil menari mengikuti gual musik Simalungun itu gondang sipitu-pitu, ogung, gong dan suling. Jadi ada juga dulu tarian sakral deh. Ini sudah didaftarkan di Sumatera Utara, tarian warisan budaya dari suku Simalungun, yaitu tari topeng-topeng udah deh. Topeng-topeng itu diperankan oleh 2 orang. Topeng pria dipakaikan baju pria, topeng wanita dipakaikan pakaian wanita, dan seekor burung enggang. Jadi burung enggang ini menyerupai burung enggang yang disukai oleh raja. Jadi ada peristiwa kesedihan di mana kalau raja meninggal sayur matua. Jadi kerajaan itu berkabung selama 7 hari. Jadi mereka menghampiri warga yang bersedih hati supaya merelakan segera dikuburkan rajanya itu supaya tidak bau. Lalu diingatkan bahwa relakanlah orang tua kita yang segera dikubur, dan suatu saat kita akan berjumpa kembali di surga baka, di tempat bertemu lagi kita dengan beliau. Dan istri raja itu punya anak, tapi anaknya tiba-tiba pas sebab musabab meninggal. Dia adalah putra kesayangan anak raja, usianya meninggal muda, usia 5 tahun. Lalu bersedihlah si Mansuri ini, dan dibekapnya lah anak itu selama 3 hari dan mengeluarkan aroma bau busuk. Jadi dibuatlah sayembara kepada rakyat, siapa yang berhasil mengacaukan, mengambil alih anaknya itu supaya segera disebut ya akan mendapat hadiah. Jadi pergilah peragat tukang bagot di hutan mencari ide. Dilihatlah burung enggang di dahan pohon, dilihatnya monyet bodek menari lompat-lompat. Lalu mereka ciptakan topeng-topeng ini, topeng pria kayak tarian pakaian pria, topeng wanita dan seekor burung. Jadi mereka masuklah ke istana diiringi oleh penduduk sambil berjoget membawa musik gondang, itulah gondang si dua-dua. Ini gondang si dua-dua ataupun ogung dan suling. Lalu ikutlah pemesurnya menari. Lupalah dia akan kesedihannya, lalu segera diambil anaknya itu segera dikubur. Jadi itu tarian untuk menghibur, topeng-topeng kuda-kuda untuk apabila ada raja sayur matua meninggal dia, supaya dimana anaknya sudah berkeluarga, punya cucu, punya cicit, nono, nini, baru bisalah dibuat pesta itu. Ke rumah sakit oleh dokter Eropa, ditemukanlah air keras, air raksa untuk mengurasnya si burung ini. Dikeluarkanlah isi perutnya, tulang-tulangnya, dagingnya, matanya, ekornya, isi perutnya. Jadi tinggal bulu dan kulitnya lah. Direndam dalam ember berisi air keras selama 7 hari. Lalu dikeringkan, dijahitlah bagian perutnya, kaki,
digunakan seperti seolah-olah hidup. Untuk menambah koleksi museum ini, datanglah ide dari Belanda untuk dipajangkanlah di museum ini. Perbedaan pastinya Pak. Nah, saya mau bertanya Pak, sebelumnya untuk masuk lebih lanjut, saya ingin bertanya apakah Bapak bisa menjelaskan tahapan-tahapan pernikahan dalam adat Simalungun Pak? Nah, pertama tadi kan itu membicarakan namanya hori-hori dingin. Itulah dibahas apa-apa yang mau disiapkan oleh si. Jadi ditentukan di situ tanggal kapan menyampaikan sinamot itu. Maharnya itu mahar. Mahar. Oke. Untuk pernikahan nih Pak, ada nggak larangan-larangan yang harus diikutin sama pihak pengantin ini Pak? Larangan-larangan. Iya, larangan-larangan yang biasanya ada gitu. Iya, itulah disepakati bahwa dia harus betul-betul sungguh-sungguh yang mereka sudah sepakati kan gitu. Tidak boleh lagi bergaul dia dengan yang lain kan gitu. Kan di waktu mas tupel ditanya nih itu orang tua kedua lagi. Waktu mas tupel kan ditanya nih itu orang tuanya pihak kedua pihak tanya pendeta. Apa masih ada yang perempuan yang lain yang di sianu ini katanya. Ditanya lah pihak orang tuanya laki. Oh tidak ada lagi katanya. Kemudian ditanya pihak perempuan kan orang tuanya. Dan yang menjawab itu barunya masing-masing. Barunya pihak laki-laki dan barunya pihak perempuan. Itu yang menjawab. Iya. Karena dialah yang perorot kan menjagai berusaha namanya. Biasanya Pak, tarian yang ditunjukkan di adat pernikahan Simalungun itu tarian apa sih? Tarian apa lah yang gembira-gembira. Bukan gembira ya Pak? Iya, bukan yang sedih-sedih. Sedih ya untuk meninggal ya. Tapi kan Pak, Yang sedih yang meninggal. ya Pak, tapi kan karena Kalau Simalungun yang gembira-gembira lah. contohnya itu seperti tarian itu. Tariannya seperti rendang bintang, tari manduda. Pagi Pak. Pagi. Oke, sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Aleter dari SMA HKBP dari kelas 10. Izin mewawancarai Bapak, dengan Bapak siapa? Saya Sukriam Dani. Oke, Pak Sukriam. Jadi kami ingin bertanya sebelumnya Pak, Ya, Bapak ini menganut suku apa ya Pak? ibu saya Minang, ayah saya Aceh. Oke, baik, berarti dari Bapak sendiri ini menganut suku Minang ya Pak? Iya, boleh dari garis keturunan ibu kalau di Minang itu bisa. Oke, karena saya sendiri dari suku Batak Pak. Boleh. Saya ingin bertanya, boleh nggak Bapak sampaikan apa yang Bapak tahu mengenai persamaan dan perbedaan antara suku Batak dan suku Minang Pak? Apa ya? Paling mungkin yang lebih kalau kita lihat ya mungkin lebih ke perbedaan ya. Kalau dari Batak ini kan dia garis keturunan dia kan dari orang tua laki-laki ya atau bapak ya. Tapi Pak. kalau di Minang itu dia garis keturunan itu dari ibu. Terus kalau di Batak ini dia marga istilahnya. Itu kan ada Batak Toba, Simalungun itu kan Ya. ada marga seperti Betul Pak.
Ya, Simalungun itu kan ada Saragi dan Manik Purba, atau di Toba ada Silalahi dan lain-lainnya kan. Kalau di Minang ini dia lebih ke suku. Itu suku juga banyak di Minang juga. Ada seperti Caniago, Sikumbang, apalagi Piliang, Tanjung, banyak juga sih macam-macam. Cuman dia disebut bukan marga, suku. Suku. Mungkin yang persamaannya juga, kalau dari segi persamaan dia Minang dengan Batak ini mungkin, kalau di Batak itu kan tidak boleh dia menikah sesama satu suku ya kan. Ya, Itu betul. walaupun Marga. dia dari Tarombo istilahnya ya. Betul, Pak. Walaupun dia tidak spesifik misalnya Silalahi, tapi kan ada kan Silalahi itu kan sama-sama ini gitu kan. Ya. Itu kan tidak bisa menikah. Sama juga kalau di Minang itu dia kalau sesama suku itu nggak boleh juga menikah. Nah, misalnya dia ada itu kayak Tanjung itu nggak boleh gitu. Harus berbeda ya Pak? Harus berbeda dia. Mungkin itulah sedikit banyak kelebihan dan persamaan dan perbedaan. Mungkin satu lagi persamaannya kayaknya dari segi makanan mungkin ya. Kalau makanan itu dia kuliner itu kalau orang Batak itu sama orang Minang itu hampir nggak jauh beda. Lebih dominan misalnya kalau di Minang itu kan dia suka yang bersantan, pedas, lebih suka dia pedas, ada asam-asamnya. Hampir kalau di Batak juga gitu kan. Arsi itu ya kan, sambalan daliman itu kan dominan pedas, asam, getar gitu. Mungkin itulah dek. Berarti kesamaannya itu makanannya. Makanannya. Sama itu tadi lah kan, tidak boleh menikah sesama. Larangan menikah ya Pak. Menikah. Oke. Sesama suku atau adat apa tadi itu ya, marga. Terima kasih ya Pak. Terima kasih banyak. Selamat pagi Pak. Selamat pagi ya Dede. Kami dari SMA IPAKBP, kami mendapatkan tugas yaitu mewawancarai tentang suku adat apa saja Pak. Jadi sebelumnya ini Bapak atas nama siapa? Saya atas nama Bahlum. Jadi saya ini Pak atas nama Berdasar Sibuan. Jadi pertama, suku yang Bapak tahu itu apa saja? Nah, yang saya ketahui suku itu ada. Saya berdomisili meratu ke Tanah Karo. Tadinya saya orang Simalungun asli, orang Siantar. Kalau di Siantar saya punya marga Cilaid. Kalau di Tanah Karo saya didapatkan marga dari bapak angkat saya, yaitu marga Sepiring. Jadi kalau di adat Tapanuli saya mengetahui sedikit. Kalau di Tanah Karo itu cara perkawinannya, pertama kami membawa dari adat Karo itu itu namanya ya belum lembar. Setelah itu untuk penentuan nanti hari dan udah jadi pelamaran, yaitu Bahmanu katanya untuk menentukan harinya. Kalau kita bagi orang Nasrani, kalau udah dapat nanti tanggal untuk acara resepsi perkawinan itu, kalau kita Nasrani dibawa ke gereja cara masuk-masuk. Setelah itu nanti diboyong untuk resepsi perkawinan itu dipestakan, dibawa ke rumah adat yaitu yang namanya Jabut. Ada juga rumah adat Walung Kuta, Walung Jabut. Ada juga yang dibawa ke Jamur Rabu pesta. Disitulah pesta besar nanti. Semua marga ada Kaling Buku, Ibuya, ada Naberu, ada Mama Tengah, semua di situ kumpul. Yang dihormati sekali ya Kaling Buang itu. Caranya itu. Oke teman-teman, sekian dari penelitian kami dari kelompok 1. Semoga teman-teman yang menonton video kami bisa banyak lebih tahu dan bisa bermanfaat bagi teman-teman yang sebelumnya tidak mengetahui apa itu Simalungun menjadi tahu. Jadi mohon maaf juga atas kekurangan dan kesalahan kata kami dalam video kami. Kami mengucapkan
Terima kasih banyak. Terima kasih. Shalom.